Taib, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali ikhwah pembahasan kita dari kitab An-Nahwul Arabi Ahkamun wa Ma'anin li Fadilatid Doktor Muhammad Fadil As-Samarra'i. Sekarang kita masuk halaman 24, Ta'riful I'rabi wal Bina. Definisi dari i'rab dan al-bina. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang fawaidu al-i'rab, ya, tentang agrod dan fawaid dari i'rab, ya. Bahwasanya kita katakan juga kemarin bahwasanya i'rab itu adalah menjelaskan, ya, menjelaskan makna kalimat atau makna dari isi pikiran kita melalui lafaz-lafaz, ya. Jadi i'rab itu pengekspresian. Nah, itu makna secara umum dari kata al-i'rab. Ya, kemudian kita juga bahas bahwasanya i'rab itu memiliki tujuan-tujuan dan faedah-faedah. Ya, kita ambil kemarin ada ya 3 faedah yang ya kita bahas. Nah, maka sekarang kita masuk ke definisi i'rab dan al-bina. Lah, kan sudah dibahas definisi i'rab di pertemuan kemarin. Kenapa di sini dibahas kembali? Nah, jadi perlu diperhatikan al-i'rab itu memiliki 2 makna, makna umum dan makna khas. Ya, makna umumnya adalah pengekspresian itu, ya. Ketika kita mengekspresikan isi pikiran kita, itu disebut dengan al-i'rab. Ini makna secara umum. Ya, maka istilah al-i'rab ini berlaku pada ilmu nahwu juga pada ilmu-ilmu yang lainnya, berlaku juga pada kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang ingin mengekspresikan isi pikirannya, ya, dengan ucapan-ucapan tertentu, maka dia sedang melakukan yang namanya al-i'rab. Nah, tapi karena sekarang kita sedang membahas fan atau cabang ilmu bahasa yaitu ilmu nahwu, maka i'rab itu memiliki definisi tersendiri. Nah, sebagaimana kata salat. Ya, salat itu kalau dalam kitab fikih, salat itu ya sebagaimana kita pahami, perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam dan seterusnya. Nah, tapi kalau dalam fun ilmu-ilmu yang lain atau dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita mendengar kata salat, bisa jadi maknanya yang lain. Misalkan maknanya adalah doa. Nah, baik. Sekarang kita akan lihat di sini definisi dari al-i'rab dan al-bina. Jadi ada 2 yang akan kita bahas di sini, al-i'rab dan al-bina. Definisinya masing-masing. Ya, 2 ini harus dibahas bergandengan. Kenapa? Karena memang kedua hal ini adalah hal yang berlawanan. Ya, al-i'rab itu lawan dari al-bina, begitu juga sebaliknya. Baik. Sebelum kita mulai kepada definisi yang disebutkan oleh penulis di sini, perlu kita pahami dulu kapan penggunaan istilah al-i'rab dan al-mu'rab. Nah, perlu dipahami bahwasanya al-i'rab ini dia merupakan bentuk masdar dari a'raba yu'ribu i'raban. Berarti dia memiliki makna fiil, makna perbuatan. Ya, maka al-i'rab itu lebih menunjukkan kepada proses, kejadian, kondisi. Nah, itu al-i'rab. Adanya sebuah proses karena dia masdar. Sedangkan mu'rab itu bentuk isim maf'ul dari kata a'raba yu'ribu tadi, mu'rab. Ya, artinya sesuatu yang menerima proses i'rab. Ya, kalau kita memukul Zaid, ya, perbuatan itu, perbuatannya namanya memukul, ya, perbuatan memukul, kejadiannya ya kejadian memukul. Ya, kemudian ya, objeknya yang dipukul adalah Zaid. Ya, maka perbuatannya sebutannya i'rab, kemudian yang menerima perbuatan tersebut yang menjadi ya sasaran dari perbuatan tersebut ya disebutnya mu'rab. Nah, maka kalau kita mengatakan kata mu'rab itu harus sudah ada objeknya dulu, ya. Harus sudah ada objeknya. Jadi misalkan kita mengatakan kata Muhammadun itu adalah kata yang mu'rab. Nah, itu baru boleh. Tapi kalau al-i'rab nggak perlu.
Kenapa? Karena i'rab itu merujuk kepada proses, bukan kepada objek, gitu. Nah, maka ketika kita mengatakan mu'rabun, harus kita tambahkan di awalnya hadza mu'rabun. Tapi kalau i'rab nggak bisa kita katakan hadza i'rab, enggak. Nah, kalau Anda bilang ke antum, "Akhi, i'rab kalimat ini." Nah, di situ berlaku. Ya, jangan katakan, "Akhi, mu'rab kalimat ini." Enggak. Ya, i'rab kalimat ini proses. Nah, kalau mu'rab itu sudah menjadi kata sifatnya. Karena mu'rab isim maf'ul itu salah satu dari al-mushtaqat yang 5. Isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, ya, isim ala dan sebagainya. Nah, itu al-mushtaqat. Al-mushtaqat itu dia bisa berposisi sebagai sifat musyabbahat. Baik. Nah, jadi ketika kita mendengar kata al-i'rab dan al-bina, itu maka kita fokusnya kepada sebuah proses, sebuah keadaan. Baik, kita mulai. Qala al-mu'allif huna idzan tadhamatil kalimatu fi jumlatin. Jika beberapa kata intadhamat, intadhama bimana insajama, ya, tersusun. Jika beberapa kata tersusun fi jumlatin pada sebuah jumlah, ya, pada sebuah jumlah. Jadi kata itu Zaidun itu kata. Nah, kalau jumlah itu ya, zahaba Zaidun ilal masjid. Nah, itu jumlah. Maka jika kata kita susun dengan kata-kata yang lain sehingga membentuk sebuah jumlah, faminha ma yataghayyaru akhiruhu biikhtilafi mawqi'ihi fiha liikhtilafil awamil allati tasbiquhu. Faminha, maka dari kata-kata tersebut, ya, ini kembalinya ke al-kalimat, ma yataghayyar akhiruhu, ada yang harokat akhirnya itu berubah biikhtilafi mawqi'ihi, ya, karena berubahnya posisinya. Jadi dia berubah ya karena posisinya berubah. Ya, liikhtilafil awamil. Ya, karena ya kenapa dia bisa berubah posisinya tersebut, kedudukannya dalam kalimat bisa berubah karena perbedaan awamil allati tasbiquhu yang mendahuluinya. Muhammadun menjadi Muhammadan, menjadi Muhammadin itu ya posisinya yang berubah atau dia didahului oleh sebuah amil. Ya, amil itu jamak, ya. Amil itu mufrad dari kata awamil. Nah, jadi apa-apa yang menyebabkan sebuah kata mengalami perubahan itu sebutannya amil dan dia mendahului biasanya. Semisal huruf jar, al-masjidu, kemasukan huruf jar jadinya ilal masjidi. Nah, ila itu namanya amil. Wa minha, ada juga di antara kata-kata di dalam kalimat yang la yataghayyaru akhiruhu, dia tidak berubah kondisi akhirnya. Wa in ikhtalafatil awamilul lati tataqaddamuhu, meskipun berbeda-beda amil yang mendahuluinya, ya. Jadi meskipun amilnya berbeda-beda, dia tetap nggak berubah-ubah. Nah, ada juga yang seperti itu. Fal awwalu yusamma mu'raban wasani mabniyan. Maka yang pertama yang berubah tadi, ya tagoyar tadi, itu disebutnya mu'raban. Nah, ada objeknya sekarang kan, yang pertama. Wasani mabniyan, dan yang kedua disebutnya mabni. Ya, yang kedua itu yang mana? Yang ma la yatagoyar. Wa tagoyyuru bil amil, dan proses perubahan dikarenakan adanya amil yang mendahuluinya yusamma i'raban. Nah, proses perubahan itulah yang disebut dengan istilah i'rab. Wa adamu taghayyuri bihi yusamma binaan. Dan kondisi tidak berubah itu disebut bina. Di kondisi perubahan, ya, i'rab, kondisi tidak berubah atau tetap, itu sebutnya bina. Nah, jadi i'rab ini adalah kata yang fleksibel. Ada sebuah kata fleksibel, bisa berubah-ubah. Nah, itu i'rab. Nah, kondisinya namanya kondisi i'rab, fleksibilitasnya. Adapun bina itu konstan, tetap dia. Ya, bina
Ya, bina juga kadang diartikan sebagai bangunan. Ya, namanya bangunan itu kan nggak berubah-ubah ya. Antum bangun rumah menghadap ke utara, ya tetap akan menghadap ke utara, nggak besoknya langsung menghadap ke selatan, sebagainya. Ya. Fal i'rabu atharun zahirun aw muqaddarun yajlibuhu al-amilu fi akhiril ismil mutamakkini wal fi'lil mudhari'i. Maka definisi dari i'rab adalah athar, sebuah pengaruh yang zahir atau muqaddar, yang tampak ataupun tidak tampak. Dia ada tapi tidak tampak. Ya jelibuhul amil, yang didatangkan oleh sebuah amil fi akhiril ismil mutamakin, di belakang atau di ujung dari sebuah isim mutamakin. Isim mutamakin itu isim yang menerima tanwin ya. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Nah, wal fi'lul mudhari, begitu juga pada fi'il mudhari. Ya, kalau fi'il mudhari jelas ya, dia bukan isim mutamakin, dia fi'il. Nah, maka pengaruh yang timbul pada isim mutamakin dan fi'il mudhari itu, entah pengaruhnya kelihatan ataupun tidak kelihatan, itu disebut dengan istilah al-i'rab. Mutamakin ini definisinya ya itu yang mu'rab itu maksudnya ya. Mutamakin itu isim-isim yang mu'rab. Nah, yang memiliki tanwin tamkin di belakangnya. Ahmadun, Zaidun. Nah, ya, lawan dari isim-isim yang mabni. Fal atharu dhahiru fil ismil mutamakin. Ya, asar yang zahir itu yang bagaimana? Ya. Nah, tadi dikatakan ada asar yang zahir, ada yang muqaddar. Nah, kalau asar yang zahir ya, fil ismil mutamakin ya, kita lihat di situ asar yang zahir itu bisa berbentuk dhammah. Ya, bisa berbentuk fathah, bisa juga berbentuk kasroh, atau dengan kata lain harokat. Ya, harokat doma fathah kasroh ini kan bisa antum tunjuk ya. Oh, ini doma kelihatan dia, ini fathah kelihatan, ini kasroh juga kelihatan. Ya, contohnya jaa zaidun. Nah, antum bisa lihat di situ mana domahnya. Ya, antum bisa tentukan ya zaidun, zaidan, zaidin. Nah, ini namanya asar yang zahir. Wa fil fi'lil mudhari, kalau asar yang zahir pada fi'il mudhari itu ada dhamma, ada fathah, ada sukun. Ya, kenapa nggak ada kasroh? Ya, kalau pada isim mutamakin kan dhamma, fathah, kasroh. Nah, kalau pada fi'il mudhari dhamma, fathah, sukun. Kenapa? Karena fi'il itu tidak mungkin kasroh. Kasroh itu atau jar itu hanya berlaku pada isim saja. Nah, jadi pada fi'il mudhari ini juga asarnya zahir. Antum bisa tunjuk yaktubu, nah itu domahnya. Yaktuba, nah, itu fathahnya. Yaktub itu sukunnya. Baik. Itu namanya asar yang zahir. Ya, asar yang zahir. Kemudian ada juga asar yang muqaddar, yaitu asar pengaruh yang tidak kelihatan. Tapi dia ada secara hukum. Ya. Dia ada secara hukum. Ya, baik. Maka manwiyan fi akhiril kalimah, yaitu sebuah asar, sebuah harokat, sebuah pengaruh yang manwiyan, yang diniatkan. Jadi dia nggak kelihatan, tapi memang diniatkan ada fi akhiril kalimah, pada akhir sebuah kata. Contohnya pada lafaz al-fata. Ketika kita mengatakan ja al-fata. Nah, seharusnya kan doma ya, kayak ja zaidun tadi. Mana domanya? Nggak bisa kelihatan. Kenapa? Karena dia berakhiran alif maksuro, ya, alif bengkok itu ya, karena berakhiran sukun, jadi domanya nggak bisa muncul. Nah, makanya domanya kita katakan domah muqaddaroh namanya, ya, nggak boleh kelihatan dia, tapi secara hukum ada, gitu. Ya, kenapa kita katakan secara hukum ada? Ya, karena posisinya sebagai fa'il. Ro'aitul fata. Nah, di sini kan seharusnya fathah. Ya, ro'aitu zaidan ya. Nah, normalnya begitu. Ya, tapi karena dia ada isim, ada apa namanya, alif maksur di ujungnya ya, dan alif maksur itu sukun, maka tidak boleh muncul ya tanda fathahnya. Maka kita katakan nanti al fatah mansub wa alamatun nasbihi
Ya, fathatun muqaddaratun ala akhirih. Marartu bil fata, seharusnya kan ada kasroh di sini, kan ada bi huruf jar. Nah, akan tetapi ya di sini asarnya tidak kelihatan. Kita niatkan dia, cuman karena sesuatu dan lain hal dia tidak bisa muncul. Ada penyebabnya yang kita kenal dengan istilah mawani. Mawani itu ada tiga nanti. Ada namanya at-ta'adzur, ada namanya at-thiqal, ada juga namanya istighalul mahal bil harakatil munasibah. Nah, baik. Itu dia al-i'rab. Jadi i'rab itu adalah asar yang zahir atau asar yang muqaddar. Kapan asar itu zahir? Pada isim mutamakin dan pada fi'il mudhari. Nah, asar yang zahir pada isim mutamakin itu ada tiga, dhamma fathah kasroh. Kalau pada fi'il mudhari ada tiga juga, dhamma fathah sukun. Sedangkan asar yang muqaddar itu pada akhir kata-kata semisal isim maksur, kata al-fata, al-mustafa, al-mustashfa, dan seterusnya. Nah, ada juga pada isim mangkus namanya ya, sama pada al-mudhaf ila ya'il mutakallim. Nanti ada pembahasan untuk hal itu. Wal bina luzumu akhiril lafzati alamatan. Ya, tetapnya akhir dari sebuah kata, dari sebuah lafaz pada alamatan wahidatan, pada satu tanda saja. La tatagayyaru bitagayyuril awamili. Dia tidak berubah meskipun awamilnya berubah. Nah, ini lawan dari al-i'rab berarti ya. Al-i'rab itu menunjukkan adanya perubahan, maka al-bina ini menunjukkan adanya ketetapan, stabil, tetap akhirul lafzah. Akhir dari lafaz tersebut tetap pada satu tanda saja. Ya, dari sananya dia domah ya tetap domah terus meskipun awamil yang masuk kepadanya beda-beda. Yang meskipun ada huruf jarnya dia tetap ya konsisten harokatnya satu. Ya. Nah, ini namanya bina. Yang bina itu nanti ada dari sananya sudah doma, ada yang fathah, ada yang kasroh, ada juga yang sukun dan itu asalnya. Misaluhu kalimatu haula'i fa innaha talzamu alamatan wahidatan hiyal kasrata. Nah, contohnya pada kata haula'i, ya ini tandanya tetap sama, satu saja itu kasroh. Nggak akan temukan di dalam Al-Quran di ayat manapun haula'u, haula'a, nggak ada. Pasti haula'i. Ya, meskipun nggak ada huruf jar sebelumnya, dia tetap haula'i. Nah, wahadihil alamah dan tanda kasroh ini la tatagayyaru bitagayyuril awamilid dakhilati 'alaiha. Dia tidak akan berubah meskipun awamil yang memasukinya berbeda-beda. Ya, semisal hadara haula'i at-talabatu, safahtu haula'i at-talabata, marartu biha haula'i at-talabati. Nah, perhatikan kata haula'i di situ. Ya, konsisten harokatnya, ya, kasroh terus. Nah, kenapa kasroh? Ya memang dari sananya sudah seperti itu. Ya. Dari awal mula dibentuk memang sudah berbentuk seperti itu. Baik. Ya, kemudian bina ul huruf ya pelengkap dari pembahasan definisi al-i'rab dan al-bina ini ya adalah tentang bina ul huruf. Jadi tadi kan kita mengatakan al-i'rab itu ada pada dua hal, isim mutamakin sama fiil mudhari. Ya, isim enggak semuanya mu'rab, hanya isim yang mutamakin saja. Ya, fiil enggak semuanya juga mu'rab, hanya fiil mudhari saja. Nah, huruf bagaimana? Ya, huruf tidak ada yang mu'rab. Ya, semuanya mabni. Ya, al-hurufu kulluha mabniyatun. Huruf itu seluruhnya adalah mabni. Ya, li'annaha la tatasarrafu wa la ya'taqibu 'alaiha minal ma'ani ma tahtaju ma'ahu ila i'rabin. Kenapa dia dikatakan mabni? Karena dia la tatasarraf. Ya, dia tidak berpaling maknanya. Wa la ya'taqibu 'alaiha minal ma'ani. Ya, dan dia tidak mengharuskan maknanya berubah-ubah. Ma tahtaju ma'ahu ila i'rabin. Ya, sebagaimana yang terjadi pada i'rab. I'rab itu kan menunjukkan ada perubahan makna kan?
penambahan makna ekstra dari makna asal, yang sebagaimana kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya. Kalau huruf, dia tidak menunjukkan adanya penambahan makna ekstra, makanya dia nggak bisa di-i'rab, ya, huruf itu. Nah, jadi dia tidak menunjukkan makna ekstra. Kenapa? Karena memang pada asalnya huruf itu tidak memiliki makna sama sekali. Huruf itu nggak punya makna sebenarnya. Fi'ila itu nggak ada maknanya. Kapan dia punya makna? Kalau dia menempel dengan isim atau dengan fi'il, barulah dia punya makna. Gitu ya. Nah, maka tidak perlu di-i'rab, karena i'rab kan artinya kita menambahkan makna ekstra, makna tambahan kepada makna dasarnya. Ya, kita menambahkan makna tambahan kepada makna aslinya, makna dasarnya. Nah, itu berlaku pada isim dan fi'il mudhari saja. Adapun huruf, ya dia semuanya mabni karena dia memang nggak punya makna dari sananya. Apa yang mau ditambah? Orang dia nggak punya makna sama sekali. Ya, baik. Innal harfa la yuaddi ma'nan fi nafsihi. Nah, itu dia. Ya, karena huruf itu juga la yuaddi ma'nan fi nafsihi. Pada dirinya sendiri dia tidak memiliki makna. Fi nafsihi maksudnya di sini fi dzatihi ya. Ya. Nah, wa inna ma yadullu ala ma'nan fi ghairihi, tapi dia memiliki makna kapan? Ya, kan dia bagian dari kalimah ya, kalam. Ya. Kalam itu kan harus punya makna ya. Berarti huruf punya makna dong. Ya punya makna, tapi dia maknanya hanya ada kalau dia nempel dengan yang lainnya. Ai ba'da wad'ihi fi jumlatin. Itu ketika kita meletakkannya di dalam sebuah kalimat utuh. Pak Min, misalkan ada nanya kepada antum, Min itu mananya apa? Ya, antum nggak bisa tentukan, karena Min pada ayat ini kadang beda ya dengan Min pada ayat yang lainnya. Gitu. Nah, walakin idza wada'nahu fi jumlatin wa qulna akhadtu minad darahimi. Tapi kalau kita letakkan pada sebuah kalimat kemudian kita katakan akhadtu minad darahim, saya mengambil ya minad darahim, ya ad-darahim jamak dari dirham, afadat makna tab'id. Maka min pada kalimat ini mengandung makna tab'id. Tab'id itu dari kata ba'dho, yang artinya sebagian. Berarti akhadtu minad darahim maknanya adalah akhadtu ba'dho ad-darahim. Fattaba'idu mustafadun min labdi min bidunil i'rab. Maka tab'id, makna tab'id ini dari mana kita tahu? Ya, apakah dari min itu sendiri? Enggak, dari kedudukannya di dalam kalimat ini. Ya. Nah, itulah makna ya, makna dari min di sini. Ya, dan makna min ini pun bisa berubah-ubah tergantung posisinya. Jadi dia nggak punya makna yang stabil gitu, nggak kayak Zaidun ya, dimanapun Zaidun ya tetap artinya Zaid, nggak berubah-ubah. Tapi kalau min ya berubah-ubah artinya, ya berubah-ubah makna yang dikandungnya. Nah, maka bidunil i'rab ya, tanpa kita mengi'rabnya kita sudah tahu bahwasanya min ini maknanya adalah at-tab'id. Dari mana kita tahu? Dari posisinya di dalam kalimat, dari konteks kalimatnya. Min itu nyocoknya di sini maknanya adalah tab'id. Min itu punya makna yang lain. Ada min di mana al-bayaniyah nanti. Nah, min at-tab'id ya dan yang lain sebagainya. Nah, yang sebagaimana ya Ibnu Malik mengatakan dalam alfiyahnya wa kullu harfin mustahiqun lil bina, dan seluruh huruf itu mustahik ya berhak, pantas lil bina ya, bina dari kata bina ya, dia berhak untuk dimabnikan ya, dia berhak untuk dibina gitu ya. Nah, maka seluruh huruf ya kalau kita katakan ini huruf ya, entah dia huruf jar ya, huruf ini huruf itu, maka dia pasti adalah huruf yang mabni. Nah, ya, tidak ada pengecualian. Kalau fi'il kan ada pengecualian ya. Yang mabni itu hanya mati dan amr saja ya, serta beberapa dari fi'il mudhari. Baik, maka hukum asal dari fi'il adalah mabni
ya, hanya mudhari' saja yang mu'rab, itu pun dengan syarat-syarat tertentu. Nah, kalau isim hukum asalnya adalah mu'rab, hanya beberapa saja yang mabni, ya. Misal isim isyarah, isim syarat, isim mausul dan sebagainya. Adapun huruf nggak ada hukum asalnya. Kenapa? Karena seluruhnya mabni. Kalau antum katakan ini huruf ya pasti mabni. Entah dia huruf qasam, huruf ya apa namanya? Ya huruf jar dan yang lainnya, maka dia pasti dihukumi mabniun. Nah, ada wa ya kawan. Insyaallah taala di pembahasan selanjutnya kita akan lihat apa saja yang mu'rab dan mabni dari isim. Ya, baru kemudian apa saja yang mu'rab dan mabni dari fiil. Ini pembahasan yang penting sekali, ya. Ya, pembahasan tentang isim-isim yang mu'rab dan isim-isim yang mabni ini. Nah, kan sebagaimana kita sampaikan di awal kemarin, ikhwan, ya, pertama kali dalam belajar nahwu yang harus kita kuasai itu bagaimana membedakan isim dan fiil. Kalau sudah bisa membedakan isim dan fiil, maka pengetahuan yang kedua yang harus kita ketahui adalah ya apa saja yang mabni dan apa saja yang mu'rab dari isim-isim dan fiil-fiil tersebut. Kalau antum sudah tahu, oh ini isim, pertanyaan selanjutnya mabni apa mu'rab ya? Gitu. Kalau antum tahu ini fiil, nah, pertanyaan selanjutnya adalah mabnikah dia atau mu'rabkah dia? Nah, itu insyaallah taala akan kita bahas nanti pembahasan tentang asyabah al-ma'nawi dan sebagainya ya di pertemuan selanjutnya. Naktafi bihadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam ya. Jangan lupa untuk senantiasa murajaah wallahul muwaffiq ila sabilir rasyad. Naktatim bidoa kafatul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.